Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wena Morifi. Nah teman-teman, di sini tuh Pak suami mau bongkar dulu pagar bambu ya yang ada di depan rumah. Karena pagar bambu yang ada di depan rumah itu tuh udah pada rapuh. Jadi Pak suami mumpung ada di rumah, beliau senggang waktunya, beliau mau ganti pagar bambunya lagi dengan bambu yang baru ya teman-teman. Segini tuh alhamdulillah awet ya untuk pagar bambunya, itu tuh hampir 2 tahunan ya teman-teman. Dan kemarin tuh saya berpikir untuk diganti dengan pagar kayu, tapi kata Pak Som itu tuh boros modal ya teman-teman, karena untuk pagar kayu nantinya itu bakalan cepat busuk, karena untuk pagar kayu nantinya itu kehujanan dan juga kepanasan. Nah mungkin ada sedikit yang pas pintu rumah ya teman-teman, itu tuh nggak kehujanan, nggak kepanasan, mungkin hanya di situ saja yang awet, tapi kebanyakannya kan di luaran genteng ya teman-teman, yang pasnya itu kalau hujan yang pasti kehujanan. Nah di sini Pak suami langsung aja mulai untuk ngerobohin dulu pagar bambu yang udah pada rapuh teman-teman. Dan untuk bambu yang baru Pak suami itu udah ngambil dari kebun bapak ya teman-teman, dan di situ tuh langsung bambunya itu udah dipotong-potong kecil seperti itu ya. Dan untuk tihangnya Pak suami potong di sini aja dekat rumah, dan untuk yang kecil-kecil mah di kebun ya teman-teman. Nah di sini tuh Pak suami lagi lihat-lihat dan udah dimulai ya. Untuk tiang-tiangnya beliau lagi masangin dulu, nyocokin dulu gitu biar nantinya itu enggak nyengkong teman-teman, alias nyingsal, atau bahasa Indonesia mah bengkok ya teman-teman. Karena kalau nantinya lubang tihangnya itu bengkok, itu tuh nggak bakalan masuk ya. Nah di sini Pak suami langsung aja mulai untuk menganyam teman-teman. Tapi sebelum menganyam, di sini Pak suami sediain dulu tiga irisan bambu ya yang kecil-kecil untuk menganyam nanti. Dan di sini Pak suami untuk tihangnya diganjel juga biar kokoh tihangnya teman-teman. Dan ini tuh pondasi sengaja dibuat karena kemarin itu Mamang bilang biar nantinya itu kalau ada niatan apa-apa tinggal ngerjain aja, nggak perlu pasang lagi pondasi. Seperti niatan itu ngegedein kamar gitu, nambah kamar. Mudah-mudahan kedepannya itu dikabul Allah ya teman-teman, karena untuk pondasinya itu tuh udah ada, tapi untuk pondasinya itu tuh kelamaan disimpannya ya teman-teman. Karena untuk pindahan di rumah ini alhamdulillah itu tuh udah hampir 12 tahunan ya, tapi belum juga terwujud, karena untuk mewujudkan segala sesuatu itu tuh diperlukan doa dan juga ikhtiar. Apalagi seperti saya teman-teman, itu tuh harus nabung-nabung dulu untuk mewujudkan sesuatu, dan yang pastinya itu nggak bisa instan. Tapi walaupun agak lama, mudah-mudahan kedepannya itu dimudahkan segala sesuatunya, dilancarkan. Saya bisa nambah kamar gitu ya, nambah ruang tamu juga. Dan untuk depan rumah ini bisa dipagar dengan pagar besi ya teman-teman, nggak pagar bambu lagi. Itu tuh cita-cita saya dan juga Pak suami ya teman-teman. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segera dan dimudahkan segala sesuatunya ya. Amin, Allahumma amin. Karena untuk mengganti pagar bambu seperti ini lumayan lama ya teman-teman. Ini tuh hampir 2 hari, tapi saya skip aja biar nggak terlalu lama durasinya ya. Dan untuk 2 hari itu, 1 hari pertama ngambil bambu, terus bikin tiang dan juga untuk anyamannya. Untuk hari keduanya itu tuh pemasangan ya, karena untuk motong-motongin bambu kecil seperti itu tuh lumayan lama juga waktunya. Jadi Pak suami kemarin tuh motong-motong bambunya langsung di kebun aja, karena kalau di depan rumah nantinya itu bakalan kotor banget ya teman-teman di depan rumahnya, karena sampahan bambu seperti itu menimbulkan gatal-gatal ya teman-teman. Maka dari itu Pak suami untuk bikin anyamannya itu di kebun bapak aja ya. Jadi pas di rumahnya itu tinggal masang-masang. Apalagi punya dede bayi ya teman-teman, yang pastinya itu kalau bikin anyaman seperti ini nantinya itu debu-debunya takutnya kena handuk gitu, kena baju dede bayi dan juga pakaian-pakaian kita semua pokoknya ya teman-teman.
Nah di sini tuh Pak suami jaga-jaga aja. Kata Pak suami bikin untuk bambunya itu lebih baik di kebun daripada di depan rumah ya. Nah dulu mah pas bikin pagar seperti ini tuh kurang setuju ya teman-teman. Saya tuh pengennya pakai kayu. Tapi benar-benar ya untuk kayu itu tuh kalau kehujanan itu gampang busuk teman-teman. Jadi gampang roboh gitu. Mungkin kalau ketutup semuanya pakai genteng itu tuh bakalan awet ya teman-teman. Kalau dipagarin pakai kayu gitu atau kayu balok gitu teman-teman. Nah untuk pagar bambu seperti ini kalau baru ya kelihatannya itu jauh lebih rapi teman-teman. Tapi di sini tuh konsekuensinya itu nanti pas mau roboh atau apa udah jelek pagarnya itu harus ganti lagi ya teman-teman. Nah itu tuh yang bikin mager kata Pak suami untuk menggantinya, walaupun agak lama gitu ya kurun waktunya hampir tahunan gitu, tapi tetap katanya Pak suami berdoa semoga kedepannya mah di pagarnya itu pakai pagar besi permanen ya teman-teman, amin. Nah di sini saya lanjut mau masak-masak dulu nih teman-teman karena Pak suami pengen sarapan dan dapur saya itu masih berantakan ya, belum stabil. Untuk barang-barangnya pun masih acak-acakan, belum ditempatkan di tempat yang semestinya. Tapi walaupun seperti ini saya tetap harus beraktivitas ya. Dan mohon maaf apabila keadaan dapurnya itu kurang nyaman untuk dilihat dan juga ditonton ya teman-teman. Kemarin itu baru mindahin kulkas aja teman-teman, dan untuk menata dapur masih belum sempet karena maklum ya punya dede bayi mah itu tuh benar-benar masya Allah banget. Jadi kalau rewel itu tuh harus dede bayi dulu, dan nanti setelah dede bayi anteng baru deh saya mulai untuk geser-geser dapur lagi biar lebih nyaman ya teman-teman. Karena yang jadi PR saya sekarang yaitu lemari stok perbumbuan dan juga persabunan dan juga meja untuk magicom ya teman-teman. Dimana nih harus disimpannya? Mungkin kalau gak ada pintu, kulkasnya itu bisa disimpan ya dekat meja kompor. Tapi dikarenakan ada pintu ya teman-teman untuk keluar, masa iya harus dihalangi. Jadi untuk lemarinya itu harus dipindah ke arah yang benar-benar pas teman-teman. Jangan sampai langkah saya untuk bolak-balik ke dapur mau masak-masak atau beraktivitas itu tuh menghalangi ya teman-teman. Oke, barusan tuh saya udah iris-iris sayurannya teman-teman, yaitu sayuran pakcoy. Dan setelah diiris-iris, di sini langsung aja pakcoynya saya cuci ya teman-teman sebelum digunakan. Di sini saya mau bikin nasi goreng ya teman-teman, walaupun nasi gorengnya simple insya Allah enak. Dan ini langsung aja saya tumis bawang merah dan juga bawang putihnya, karena wajib banget kalau bikin nasi goreng itu tuh ada perbawangan karena menambah selera dan juga wanginya ya teman-teman, itu tuh khas banget. Nah setelah tumis bawang merah bawang putihnya itu mateng, langsung aja untuk sayurannya saya cemplungin ya teman-teman ke wajan dan dibiarkan sampai layu, tapi nggak layu-layu banget biar nantinya itu di nasi gorengnya crunchy gitu. Dan untuk nasi gorengnya benar-benar simple ya teman-teman, nggak ditambahin sosis, nggak ditambahin telur, cuman bawang dan juga sayuran aja, karena cuman itu yang ada stoknya ya teman-teman. Karena walaupun sekarang punya kulkas, belum sempat untuk ke pasar lagi untuk belanja-belanja. Mungkin nanti setelah agak senggang waktunya ya teman-teman. Untuk saat ini mah stok yang ada aja dulu. Dan barusan tuh saya juga belum merapel beras. Masya Allah tugasnya banyak banget. Dan teman-teman juga bisa lihat sendiri ya, keadaan dapur saya itu benar-benar belum stabil, masih berantakan banget. Dan nanti setelah senggang waktu saya benar-benar mau gercep untuk beresin dapurnya. Karena kalau dapur belum rapi itu tuh rasanya gak tenang ya teman-teman. Kalau udah rapi, walaupun nanti masaknya itu masak sederhana, tentu jauh lebih bersemangat dan juga lebih nyaman ya. Nah dan untuk nasinya saya itu belum masak nasi lagi, saya mau habisin dulu stok yang ada ya teman-teman untuk dibikin nasi goreng semuanya. Dan insya Allah ini tuh cukup untuk saya dan juga Pak suami. Mohon maaf ya teman-teman apabila barusan tuh nggak sopan icip-icipnya kelihatan di kamera, saya lupa untuk ngeditnya ya teman-teman atau motong, tapi nggak apa-apa lah ya. Harap maklum teman-teman. Nah untuk nasi gorengnya udah mateng, di sini langsung aja saya alihkan ke wadah. Karena di sini tuh posisinya Pak suami udah nungguin nasi gorengnya ya teman-teman, karena beliau katanya udah lapar.
Untuk ngelihat dapur seperti ini, Masya Allah banget ya teman-teman, gregetan gitu. Kalau gak punya baby mah mungkin kemarin juga udah beres, udah rapi. Tapi di sini tuh benar-benar harus sabar dulu, karena benar-benar harus meluangkan waktu ya. Jadi dede bayinya itu benar-benar harus udah anteng banget gitu teman-teman. Nah untuk nasi gorengnya saya simpan di kursi, karena Pak suami nyuruh nyimpen di kursi aja untuk nasi gorengnya. Dan saya mau ngelihat Dede Afiah ya teman-teman, karena dia itu udah nungguin saya dan udah ngerengek gitu pengen digendong. Nah ini Pak suami lagi bikin untuk anyamannya dulu ya teman-teman, atau garis lentangnya gitu, entahlah itu apa namanya, yang penting seperti ini gitulah ya teman-teman. Dan mungkin kalau bambunya itu belum dianyam kelihatannya itu nggak rapi gitu ya. Nah di sini tuh untuk tiang-tiangnya masih belum diganja, dan nanti Pak suami bakal ganja pakai bambu lagi biar lebih kokoh gitu ya. Nah tanpa menunggu lama di sini langsung aja Pak suami sarapan nasi gorengnya, dan alhamdulillah nasi gorengnya itu habis ya teman-teman karena lapar juga. Dan setelah sarapan Pak suami lanjut untuk beraktivitas bikin pagar rumah lagi. Nah untuk saat ini di rumah tuh ramai banget ya teman-teman, karena abang-abangnya dede bayi pada ada di rumah, karena hari ini tuh libur panjang ya teman-teman, karena sehabis kenaikan kelas. Nanti di sini Dede Afiah benar-benar anteng ya teman-teman kalau digendong, liatin ayahnya lagi kerja gitu teman-teman. Mungkin untuk bayi masih kecil seperti ini tuh benar-benar agak repot ya teman-teman, karena dia itu belum tahu siang dan juga malam, belum bisa main sendiri. Alhasil ya kita itu harus sabar-sabar dulu untuk menghadapi dede bayinya, karena kalau terus-terus maksain gitu untuk melakukan aktivitas sedangkan dede bayinya itu masih rewel, itu tuh benar-benar nggak nyaman banget ya teman-teman. Bukannya beres pekerjaan, malah kitanya itu repot sendiri. Nah kalau kita sabar-sabar dulu, gendong dulu dede bayinya, setelah itu anteng baru kita itu beraktivitas, ya itu tuh lebih enak ya teman-teman. Yang penting sekarang mah itu semua terkerjakan dan juga selesai ya, walaupun agak siangan tapi nggak apa-apa. Yang penting mah pekerjaan rumah itu tuh beres semua. Nah di sini tuh Pak suami masih mengerjakan untuk nganyam bambunya ya teman-teman. Mungkin kalau di kamera mah kelihatannya itu kayak cepet gitu, tapi sebenarnya ini tuh Pak suami lumayan lama juga, karena untuk menganyam bambu seperti ini benar-benar lama waktunya, kata Pak suami juga tararangel gitulah ya. Nah untuk bambu yang bekasnya kemarin tuh dipinta sama tetangga, katanya untuk ngaliwat di saung ya teman-teman. Itu tuh Pak suami perbolehkan, tadinya itu mau dibakar takutnya banyak rayap ya teman-teman. Nah barusan tuh saya udah main dari rumah mama sebentar gitu ya, untuk kameranya ditinggalin, dan setelah saya di bawah, mama itu main ke bawah gitu, karena Dede Afiah pengen digendong ya teman-teman. Karena kalau ngedengar suara ninnya itu tuh langsung dia tuh ngerengek-rengek pengen digendong. Ya walaupun sekecil ini tapi dia itu udah ngerti ya mana ninnya, mana yang bukan gitu. Dan di sini langsung aja ninnya ngegendong Dede Afiah nih teman-teman. Ya walaupun rumah saya itu dekat dengan ninnya, tapi saya itu nggak semena-mena nitipin Dede Afiah ya. Saya itu lihat kondisi ninnya dulu, lagi senggang atau tidak, lagi santai atau tidak, karena ninnya juga banyak pekerjaan di rumahnya ya. Nah kalau ninnya udah beres di rumah, udah beres pekerjaannya, baru deh saya titipin, berani gitu ya nitipin Dede Afiah ke ninnya. Kalau sudah selesai pekerjaan semuanya gitu ya ninnya. Kalau belum mah saya juga nggak berani ya teman-teman, karena pekerjaan itu benar-benar merepotkan. Jadi kalau dititipin dulu Dede Afiah kasihan ninnya, nanti pekerjaannya itu susah untuk selesainya gitu ya teman-teman. Nah selagi nunggu ninnya itu beres pekerjaan, sebelum nitipin Dede Afiah, saya itu ngerjain pekerjaan rumah yang bisa aja dulu teman-teman ya, selagi anteng sedikit-sedikit gitu. Karena kalau nggak dititipin, apalagi kalau lagi nyuci piring, itu tuh benar-benar cemas banget ya teman-teman, takutnya gimana-gimana gitu. Karena untuk pekerjaan di dapur dan juga di kamar mandi itu tuh lumayan lama waktunya ya. Setidaknya kalau dititipin jauh lebih tenang teman-teman. Nah teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.